Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, kembali lagi di MEF Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang sejarah ibadah haji dan tata cara pelaksanaannya. Sahabat yang beriman, mungkin pembahasan ini lain dari pembahasan yang jauh sebelumnya yang saya bahas. Kali ini kita akan mencoba mengangkat pembahasan tentang ibadah haji dan tata cara atau sejarah awal mula atau pengertian dari ibadah haji itu seperti apa. Pada musim tahun 2024 ini telah ramai berbondong-bondong dari semua kalangan negara, umat muslim seluruh dunia melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sejarah ibadah haji tentu kita harus membahas secara detail atau awal apa sih pengertian dari haji. Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh unsur atau umat Islam yang mampu. Ibadah ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Secara bahasa, haji berarti bermaksud, menghendaki atau menyengaja. Sedangkan secara syara haji ialah bermaksud menuju Baitullah Al-Haram atau Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau haji. Sahabat yang beriman, haji merupakan salah satu ibadah tertua dalam agama Islam. Ibadah ini sudah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Sebuah riwayat menyebut Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari India untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Di kota suci itu, malaikat Jibril menemuinya dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para malaikat sudah melakukan tawaf di Baitullah selama 7.000 tahun. Riwayat lain juga sahabat yang beriman menyebutkan bahwa haji bermula pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal itu tidak lepas dari perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia di seluruh dunia atau di seluruh penjuru dunia. Sahabat yang beriman, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Mereka membangun Ka'bah secara perlahan hingga memakan waktu berbulan-bulan. Sementara untuk awal mula disyariatkannya ibadah haji juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah. Pendapat lain menyebutkan ibadah haji telah diwajibkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebut diwajibkannya haji bertepatan pada tahun ke-6 setelah hijrah. Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat yang terakhir merupakan pendapat yang paling masyhur dan disepakati di kalangan para ulama.
Sahabat yang beriman, itulah pengertian dari haji. Kemudian pembahasan, tentu ketika kita memahami apa yang dimaksud atau apa pengertian dari haji, tentu ada latar belakang dan sejarah adanya ibadah haji. Sahabat yang beriman, ibadah haji tidak hanya dikerjakan umat Nabi Muhammad SAW. Asal usul haji sendiri akan dibahas. Sejak kapan ada ibadah haji bagi umat muslim? Pelaksanaan ibadah haji masa Nabi Muhammad SAW mulai disyariatkan pada 6 Hijriah 628 Masehi. Sahabat yang beriman, latar waktu ini merupakan 6 tahun semenjak Rasulullah SAW meninggalkan Makkah. Penetapan kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah setelah turunnya surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 196. Sahabat yang beriman, pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah 628 Masehi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memimpin langsung 1.000 muslim menuju Mekkah. Namun kaum kafir Quraisy berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke Baitullah. Akhir dari perseteruan tersebut adalah disepakati di perjanjian Hudaybiyah Ahmad Saufi dan Hasmi Fadillah. Sahabat yang beriman, itulah latar belakang dan sejarah adanya ibadah haji. Mungkin ada pendapat lain, silahkan sahabat yang beriman dimanapun berada untuk berkomentar. Silahkan masukkan pendapat Anda. Mungkin apa yang saya sampaikan tentu ada pendapat lain. Silahkan berkomentar, silahkan masukkan pendapat dan ilmu Anda saudara-saudariku dimanapun berada di kolom komentar. Baik sahabat yang beriman, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan? Ibadah haji mempunyai tata aturannya. Di dalam tata aturan itu ada syarat, rukun, dan wajib haji. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi. Jika tidak ada, konsekuensinya yang harus ditanggung oleh jamaah haji. Berikut adalah syarat yang wajib dilaksanakan bagi yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, tentu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Dan yang keenam, ada kendaraan saat berhaji. Kemudian yang ketujuh, perjalanannya aman saat berhaji. Setelah syarat wajib haji terpenuhi sahabat yang beriman, maka seorang muslim sudah bisa berangkat haji. Agar ibadah hajinya sah, maka ia harus memenuhi rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji yaitu yang pertama, ihram, keadaan seseorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah. Kemudian yang ketiga, tawaf. Kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Amalan ini hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram.
Kemudian yang keempat, sa'i, kegiatan berlari-lari kecil yang diawali dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Kemudian yang kelima, tahallul dalam haji dan umroh, maksudnya adalah diperbolehkannya jamaah haji dari larangan atau pantangan ihram. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Kemudian yang keenam, tertib artinya harus berurutan, tidak boleh melompati selain rukun haji. Ada juga wajib haji. Wajib haji adalah segala hal yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi sahnya haji tidak bergantung padanya. Sahabat yang beriman, jika tidak dikerjakan harus diganti dengan ada denda. Berikut adalah wajib haji. Yang pertama, sahabat yang beriman, mabit, yaitu bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, mabit, yaitu bermalam di Mina pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, melontar jumrah Aqabah, yaitu melempar batu ke tiang yang terletak paling dekat dengan Mekah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang keempat, melontar ketiga jumrah, yaitu melempar batu ketiga tiang yang ada di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, tertib, yaitu mengurutkan pelaksanaan rukun-rukun haji sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah tentang sejarah atau awal muasal ibadah haji dan beberapa tata cara pelaksanaannya. Demikianlah pembahasan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Jika sahabat saudariku dimanapun berada ingin memasukkan atau ada ilmu atau ada pendapat lain, silahkan berkomentar di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.